Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 20 yang terdiri dari Eka Putri Priyani dan saya sendiri Faradipa dari program studi farmasi Fakultas Farmasi Universitas Haloleo. Kali ini kami akan memaparkan materi mengenai kadar abu total ekstrak dari mata kuliah standarisasi bahan obat alam yang dimana mata kuliah ini diampu oleh dosen Dr. Hasnawati SSI MSc. Nah, selanjutnya ada poin-poin pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua parameter analisis, dan yang ketiga faktor yang mempengaruhi. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya kadar abu total ekstrak adalah jumlah total mineral anorganik yang tersisa setelah sampel diuji melalui pembakaran atau oksidasi lengkap. Nah, penentuan kadar abu total sering digunakan dalam analisis farmasi dan pangan untuk memastikan kualitas dari bahan dan kemurnian. Nah, ada pun tujuan dari identifikasi. Yang pertama itu menentukan tingkat kemurnian suatu ekstrak. Dan yang kedua, mengidentifikasi kemungkinan adanya kontaminan seperti debu, logam berat, atau bahan anorganik lainnya. Dan yang ketiga, sebagai parameter standar untuk memastikan kesesuaian ekstrak dengan syarat yang ditetapkan dalam farmakope. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran. Nah, penentuan kadar abu total berperan penting dalam pengendalian kualitas produk farmasi dan pangan, validasi bahan mentah dan produk akhir untuk memenuhi standar regulasi, serta menghindari risiko kesehatan yang disebabkan oleh bahan anorganik lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis identifikasi kadar abu. Nah, yang pertama itu kadar abu total, mengukur seluruh komponen anorganik dari sampel. Yang kedua, kadar abu tidak larut dalam air, yaitu mengukur bagian abu yang tidak larut dalam air untuk mengevaluasi kontaminasi tertentu. Dan yang ketiga, kadar abu tidak larut dalam asam, yaitu mengukur abu yang tidak larut dalam HCl untuk menilai kontaminasi seperti silika atau bahan lainnya yang tidak terdekomposisi asam. Nah, selanjutnya ada parameter analisis, yaitu yang pertama, bahan uji. Nah, sampel ekstrak harus memenuhi kriteria sebagai bahan uji dengan berat awal yang cukup untuk menghasilkan residu abu yang signifikan. Biasanya sekitar 2-5 gram ekstrak digunakan sesuai standar AOAC. Dan yang kedua yaitu alat yang digunakan, cawan tahan panas. Nah, ini harus dikondisikan sebelum melalui pemanasan, pendinginan, dan penimbangan untuk mendapatkan berat yang konstan. Yang kedua itu ada furnace atau tungku pembakaran, digunakan untuk pembakaran pada suhu 500 hingga 600 derajat Celcius untuk seluruh bahan organik agar teroksidasi secara sempurna. Dan yang ketiga itu ada timbangan analitik. Nah, biasanya dengan sensitivitas minimal 0,001 gram untuk memastikan pengukuran yang akurat. Nah, selanjutnya kita akan membahas metode kerja. Metode kerjanya sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama itu persiapan sampel. Ini sangat penting. Timbang sampel ekstrak dengan akurasi yang tinggi, misalnya 2-3 gram. Kemudian letakkan sampel dalam wadah porselen yang telah dikeringkan dan ditimbang sebelumnya. Nah, yang kedua itu ada pengabuan. Nah, panaskan wadah porselen berisi sampel pada suhu 450 hingga 600 derajat Celcius dalam tanur atau furnace, hingga sampel menjadi abu putih atau abu-abu. Yang ketiga itu ada pendinginan dan penimbangan. Didinginkan wadah dalam desikator untuk menghindari penyerapan kelembapan dan ditimbang hingga berat tercapai konstan. Nah, yang terakhir itu perhitungan kadar abu total. Dengan rumus kadar abu total dalam kurung persen, berat sampel awal dibagi dengan berat abu serta dikali 100. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai syarat nilai kadar abu total, yang dimana di sini syaratnya kami ambil dari 2 literatur yaitu Farmakope Indonesia dan Farmakope Herbal. Pada Farmakope Indonesia, nilai kadar abu total harus sesuai dengan spesifikasi bahan baku atau produk akhir. Misalnya, ekstrak tanaman tertentu umumnya memiliki kadar abu total di bawah 10%. Dan pada Farmakope Herbal menetapkan nilai batas maksimal kadar abu untuk masing-masing tanaman yang diuji, tergantung pada jenis dan kegunaannya. Contohnya, kadar abu total pada Simplicia kering biasanya tidak melebihi 6-7%. Nah, perlu diperhatikan bahwa kadar abu yang berada pada rentang di bawah 10% atau sama dengan 10% ini menunjukkan bahwa ekstrak memiliki kandungan mineral atau residu anorganik yang relatif rendah sesuai dengan standar kualitas. Nah,
nilai ini menunjukkan bahwasannya minimnya kontaminasi dari tanah, logam, atau bahan anorganik lain, sehingga menandakan ekstrak yang murni dan terkontrol. Kemudian pada kadar abu di rentang 20% menunjukkan bahwa ekstrak memiliki kandungan anorganik yang lebih tinggi dari standar, sehingga dapat terjadi kontaminasi selama proses produksi, misalnya adanya sisa pelarut anorganik, pasir, ataupun tanah. Dampaknya, produk dianggap kurang berkualitas dan berpotensi menyebabkan masalah kesehatan, terutama jika mineral tertentu berlebihan. Dan pada rentang kadar abu 30% atau melebihi dari 30% menunjukkan bahwasannya ekstrak sangat terkontaminasi bahan anorganik, baik dari bahan baku, pelarut, atau proses penyimpanan. Nah, kemungkinan terjadinya ini karena proses pencucian simplisia yang tidak sempurna, serta teknik ekstraksi yang kurang efektif, sehingga senyawa aktif tidak sepenuhnya tersaring dan penyimpanannya tidak higienis. Dampaknya dapat menunjukkan rendahnya kandungan senyawa aktif, sehingga efektivitas produk menurun serta potensi toksisitas meningkat karena kemungkinan adanya mineral yang berbahaya. Baik, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi identifikasi kadar abu total ekstrak, yang dimana di sini ada 5 faktor. Faktor yang pertama adalah jenis dan sumber bahan, yang dimana kandungan mineral alami dalam bahan sangat bervariasi tergantung pada jenis tanaman atau bahan hewani, serta kondisi lingkungannya, seperti tanah, air, dan iklim. Kemudian faktor yang kedua adalah proses pengolahan. Proses pengolahan ini seperti pencucian, pengeringan, atau ekstraksi dapat mempengaruhi kadar abu dengan menghilangkan atau menambahkan kontaminan. Kemudian faktor yang ketiga adalah kontaminasi, yang dimana kehadiran bahan anorganik seperti pasir, tanah, atau debu yang mungkin terikut selama pengumpulan atau pengolahan. Kemudian faktor yang keempat yaitu metode analisis, seperti suhu dan durasi pembakaran dalam proses pengujian kadar abu akan mempengaruhi hasil. Suhu yang terlalu tinggi dapat menguapkan beberapa mineral volatil, sedangkan suhu yang terlalu rendah mungkin tidak sepenuhnya mengoksidasi bahan organik. Dan faktor yang terakhir adalah kondisi penyimpanan, yang dimana paparan kelembaban atau kontaminasi selama penyimpanan dapat menyebabkan perubahan kadar abu. Nah, kesimpulan yang dapat kami tarik adalah kadar abu total ekstrak merupakan indikator penting untuk menilai kemurnian dan kualitas bahan alam. Standar kadar abu ideal seperti yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia biasanya berada di bawah 10%, yang menunjukkan minimnya kontaminasi. Kadar yang lebih tinggi, yaitu di atas 20% atau bahkan lebih dari 30%, mengindikasikan adanya kontaminasi dari bahan baku, proses, atau penyimpanan yang dapat menurunkan efektivitas produk dan meningkatkan risiko toksisitas. Analisis ini mendukung kontrol mutu, memastikan keamanan, dan kesesuaian produk dengan standar yang berlaku. Dan ini merupakan literatur yang kami pakai. Demikianlah pemaparan materi yang dapat kami berikan. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.